Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksal Aditya Utama Putra Sigit dengan NIM 1706621010 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2021. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan sidang skripsi saya dengan judul Pengaruh Kuantitas Penawaran Saham, Volatilitas Pasar, Rasio Oversubscription, dan Leverage terhadap Initial Return. Di latar belakang saya, perusahaan di Indonesia kian tahun makin berkembang dengan pesat. Akibatnya, perusahaan akan melakukan strategi untuk berkembang, salah satunya ialah strategi pendanaan. Bisnis bisa menjadi solusi untuk masalah pendanaan, tetapi seringkali tidak tercukupi. Sehingga perusahaan akan mencari dana lain, yaitu dari bunga bank, surat penerbitan utang, dan penerbitan saham. Salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan modal tambahan adalah dengan menjadi perusahaan publik, yaitu dengan cara menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia, maka perusahaan akan menjadi perusahaan go public. Dengan melakukan IPO atau penawaran umum perdana, perusahaan dapat menjual sahamnya kepada masyarakat luas sehingga dapat mengumpulkan modal yang diperlukan untuk berbagai keperluan, seperti memperluas usaha, mengembangkan produk, atau berinvestasi dalam teknologi baru. Mendapatkan dana melalui BEI juga berfungsi untuk membantu perusahaan menjaga kelangsungan operasionalnya. Ketika perusahaan menghadapi tantangan finansial atau kesulitan di pasar, modal tambahan dari investor dapat digunakan untuk menutupi biaya operasional, bayar utang, atau bahkan melakukan restrukturisasi. Jumlah emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020 dari 2010 ada 234 emiten yang tercatat. Saat di 2023, angka tersebut meningkat menjadi 903 emiten. Sumber dari idx.co.id. Hal ini menjadi kontradiksi dengan pertambahan jumlah emiten yang sangat pesat, karena pada tahun 2020 hingga 2022, dunia sedang dilanda pandemi COVID-19 yang berpotensi merugikan perusahaan. Dampak dari pandemi COVID-19 selain dari pemberlakuan lockdown dan PHK secara massal, juga mengancam perusahaan karena mengurangi operasionalisasi perusahaan. Akan tetapi, ada saja perusahaan yang ingin atau baru melaksanakan IPO di tahun 2020 hingga 2022. Perkembangan jumlah yang melakukan IPO di BEI semakin meningkat tahun ke tahun. Hingga pada puncaknya di 2023, sebagai rekor baru, Bursa Efek Indonesia mencatatkan 79 perusahaan dalam setahun. Sebuah kontradiksi di mana tahun tersebut masih menjadi tahun transisi bagi perusahaan untuk pulih pasca pandemi COVID-19. Terbukti bahwa semakin banyaknya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan kondisi ini, banyak bisnis yang tumbuh untuk berkembang dan memenuhi kebutuhan pendanaannya. Investor yang ingin berinvestasi dalam perusahaan yang melakukan IPO perlu melakukan pemesanan terlebih dahulu. Setelah periode pemesanan selesai, perusahaan akan melakukan penjatahan dan mendistribusikan saham-sahamnya secara adil, sesuai dengan jumlah saham yang telah ditawarkan. Salah satu fenomena menarik yang teliti ambil dari pasar modal ini adalah initial return. Menurut Kellen, tahun 2022, initial return adalah selisih antara closing prices pada hari pertama diperdagangkan dan harga penawaran yang dibagi dengan harga penawaran. Informasi yang terdapat dalam prospektus IPO dapat dikategorikan menjadi dua jenis faktor, yaitu faktor yang terkait kinerja perdagangan di pasar modal dan kinerja keuangan. Faktor yang terkait kinerja perdagangan dalam prospektus IPO merujuk pada elemen yang berasal dari lingkungan luar perusahaan yang dapat memengaruhi keputusan investasi dan hasil dari IPO itu sendiri. Perusahaan sebagai pihak yang menerbitkan saham tidak menginginkan terjadinya positive initial return karena modal yang diterima perusahaan saat penawaran umum jadi tidak maksimal. Di lain pihak, investor mendapatkan keuntungan dengan memperoleh initial return. Diperolehnya initial return berarti investor menerima abnormal return melalui IPO yang hanya terjadi dalam waktu yang cepat dan tidak berkepanjangan. Ini berarti bahwa investor yang membeli saham beberapa saat setelah pengumuman IPO tidak akan memperoleh abnormal return lagi karena harga sekuritas sudah mencapai keseimbangan baru. Faktor yang mempengaruhi initial return saya bagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di sini ada leverage yang bisa diartikan sebagai suatu ukuran yang menunjukkan sampai sejauh mana utang dan saham preferen digunakan dalam struktur modal perusahaan. Dan faktor eksternal di sini ada kuantitas penawaran saham, rasio oversubscription, dan volatilitas pasar. Rasio oversubscription sendiri yang berarti sinyal yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam investasi. Sedangkan volatilitas pasar yaitu naik atau turunnya nilai saham di pasar sekunder selama IPO. Guncangan tersebut bisa naik atau turun, atau bisa saja stabil.
Dan kuantitas penawaran saham bisa diartikan sebagai pencerminan tingkat minat dan permintaan pasar terhadap saham perusahaan yang bersangkutan. Pertanyaan penelitian di sini yang pertama, apakah ada pengaruh kualitas penawaran saham terhadap initial return? Apakah ada pengaruh rasio oversubscription terhadap initial return? Apakah ada pengaruh volatilitas pasar terhadap initial return? Dan apakah ada pengaruh leverage terhadap initial return? Tujuan penelitian di sini yang pertama untuk menganalisis pengaruh kualitas penawaran saham terhadap initial return, menganalisis pengaruh volatilitas pasar terhadap initial return, menganalisis pengaruh rasio oversubscription terhadap initial return, dan yang terakhir untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap initial return. Manfaat penelitian yang pertama yaitu ada manfaat teoritis dapat menambah pengetahuan baru bagi para pembaca dan para calon investor terkait dunia pasar modal, khususnya para emiten yang baru melakukan IPO atau go public. Dan yang kedua ada manfaat praktis, kita bagi dua. Yang pertama bagi penulis untuk menganalisis serta mengelola laporan dan informasi keuangan perusahaan yang baik dari sisi kuantitas penawaran saham, volatilitas pasar, rasio oversubscription, dan leverage. Dan bagi pihak praktisi, menjadi masukan atau referensi kepada manajemen perusahaan untuk pengambilan kebijakan. Sedangkan untuk pihak investor, calon investor dan analisis pasar modal diharapkan menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan investasi, khususnya pada perusahaan yang akan go public. Kajian pustaka di sini yang pertama ada signaling teori, yaitu informasi mengenai perusahaan yang memberikan sinyal bagi investor dalam keputusan berinvestasi, berupa informasi yang bersifat keuangan dan non-keuangan, yang menyebutkan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Yang kedua ada IPO atau Initial Public Offering, yang merupakan penawaran saham di pasar perdana yang dilakukan oleh perusahaan yang hendak go public. IPO yakni aktivitas menawarkan saham atau surat berharga oleh emiten guna menjual saham atau obligasi pertama kalinya pada masyarakat luas atau investor publik. Yang ketiga di sini ada initial return yaitu return awal yang diperoleh dari aktiva di penawaran perdana, mulai dari saat dibeli di pasar primer sampai pertama kali didaftarkan di pasar sekunder. Selanjutnya ada kuantitas penawaran saham, yakni jumlah saham pada saat IPO yang ditawarkan oleh perusahaan kepada publik. Yang kelima di sini ada volatilitas pasar yang merupakan fluktuasi pergerakan saham yang dipresentasikan dengan standar deviasi yang berkonotasi tidak stabil dan sulit untuk diperkirakan. Yang keenam di sini ada rasio oversubscription yang merupakan kelebihan permintaan saham dari sejumlah saham yang perusahaan tawarkan pada investor di pasar perdana. Dan yang terakhir ada leverage yaitu rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi kewajiban atau utang. Selanjutnya di sini ada bukti dari penelitian yang relevan. Selanjutnya ada hipotesis penelitian, yaitu kuantitas penawaran saham berpengaruh terhadap initial return. Hipotesis yang kedua yaitu volatilitas pasar berpengaruh terhadap initial return. Yang ketiga, rasio for subscription berpengaruh terhadap initial return. Dan hipotesis terakhir yaitu leverage berpengaruh terhadap initial return. Di sini ada kerangka penelitian. Populasi di sini saya ambil menjadi 192 perusahaan dan sampel yakni 145 perusahaan. Selanjutnya ada pengukuran variabel penelitian. Yang pertama ada variabel Y terlebih dahulu dengan rumus closing prices dikurang dengan offering prices dibagi dengan offering prices dikali 100%. Selanjutnya ada variabel X yang pertama ada kuantitas penawaran saham yaitu jumlah lembar saham yang dimiliki perusahaan dikurangi jumlah lembar saham yang dijual ke publik dibagi dengan jumlah lembar saham yang dimiliki perusahaan. Yang kedua ada volatilitas pasar yakni rumusnya harga saham tertinggi dikurangi dengan harga saham terendah dibagi harga saham tertinggi ditambah harga saham terendah dibagi dua. Yang ketiga ada rasio oversubscription yaitu jumlah saham yang diminta dibagi jumlah saham yang ditawarkan. Dan yang terakhir leverage saya menggunakan DAR atau debt to asset ratio dengan rumus total liabilitas dibagi dengan total aset. Sumber teknik dan pengumpulan data yakni data dalam deskripsi ini menggunakan data sekunder. Data sekunder untuk penelitian ini dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BI, Yahoo Finance, dan Stockbit. Data yang akan diteliti termasuk data cross-section dan data yang akan dikumpulkan bisa didapatkan dengan penelusuran dan mengunduh data. Adapun perusahaan yang akan diambil untuk melakukan penelitian yaitu perusahaan yang melakukan IPO tahun 2021 hingga 2023 dan berjumlah 192 perusahaan dan ditarik sampel 145 perusahaan. Metode analisa data yakni teknik analisis pertama ada analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang dibagi menjadi tiga,
uji normalitas, multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji regresi linear berganda. Yang keempat ada uji hipotesis. Yang utama ada uji T atau parsial, uji F, dan uji R square atau koefisien determinasi. Selanjutnya di sini kita bisa melihat sampel pada awalnya berjumlah 145 perusahaan. Data tidak terdistribusikan secara normal sehingga dibutuhkan metode agar data terdistribusi secara normal yaitu dengan cara outlier. Di sini terdapat tabel penentuan sampel sehingga diperoleh data outlier 10 sehingga dikurangi dari 145 menjadi 130 perusahaan yang terpilih sebagai sampel. Peneliti ambil menggunakan software IFIS 12 untuk melakukan pengolahan sehingga hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data tersebut bisa terdistribusi normal. Di sini terdapat hasil statistik deskriptif sebelum outlier dan sesudah outlier. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah initial return yang diukur dengan membagi harga IPO dengan harga saham hari pertama. Dari tabel statistik deskriptif besarnya Y dari 135 sampel memiliki rata-rata 22,79% dan median sebesar 25%. Dengan nilai maksimum 35% yang dimiliki oleh 26 perusahaan yang tertera pada PPT ini. Nilai minimum sebesar 1% yang dimiliki oleh PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk. Selanjutnya ada nilai standar deviasi sebesar 12,17% yang menunjukkan adanya variasi return antar emiten. Untuk variabel Y sendiri memiliki rata-rata 0,2280 menunjukkan bahwa secara umum nilai-nilai Y berkisar di angka tersebut. Variabel X1 memiliki rata-rata yang lebih tinggi yaitu 0,7373 namun dengan standar deviasi yang relatif serupa yaitu 0,1148. Selanjutnya ada rata-rata dari X2 yang sangat kecil, hanya 0,0499 dan penyebarannya pun cukup sempit. Tercermin dari standar deviasinya hanya sebesar 0,02501. Variabel X3 menjadi yang paling menonjol dalam hal kestabilan dengan rata-rata 1,0146 dan standar deviasi hanya 0,0068. Terlihat jelas bahwa nilai-nilai X3 sangat terkonsentrasi di sekitar rata-rata. Dan yang terakhir ada variabel X4 yang menyampaikan cerita yang cukup berbeda dengan rata-rata sebesar 0,4507 cukup moderat namun penyebaran nilainya paling tinggi di antara semua variabel yakni 0,2307 menunjukkan bahwa nilai-nilai X4 cukup beragam. Ada yang jauh di atas rata-rata, ada pula yang di bawah. Untuk uji asumsi klasik yang pertama di sini ada uji normalitas. Terlihat pada gambar ini ada hasil uji normalitas sebelum outlier dan hasil uji setelah outlier dan ada hasil outlier datanya. Dari hasil proses penyembuhan ini, peneliti menemukan bahwa terdapat 10 sampel yang dianggap sebagai outlier, yaitu pada sampel 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Outlier ini berpotensi mempengaruhi hasil analisis yang signifikan, membuat tidak sesuai distribusi data. Terlihat setelah outlier, nilai Jarku-Beranya sebesar 0,5281 dengan nilai probability sebesar 0,767939 yang dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berdistribusi secara normal karena nilai probability 0,7679 lebih besar dibandingkan 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa data terdistribusi normal. Selanjutnya uji asumsi asumsi klasik yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Di sini kita pakai metode VIF atau Variance Inflation Factor. Dengan VIF kurang dari 10 maka bebas dari multicol, sedangkan sebaliknya lebih dari 10 maka tidak terbebas dari multicol. Nilai si VIF pada hasil uji multikolinearitas ini pada kisaran sangat rendah yaitu 1,0215 hingga 1,2857. Yang bisa diartikan di sini seluruh nilai tersebut berada jauh di bawah ambang batas umum sebesar 10 yang biasa dijadikan tolak ukur adanya indikasi multikolinearitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas yang signifikan antar variabel independen dalam model regresi ini. Selanjutnya uji asumsi klasik yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas menggunakan tes ARS. Nilai probability F statistik sebesar 0,3087 dan probability chi-square ya atau ops R square sebesar 0,3051. Kedua nilai probabilitas ini berada di atas tingkat signifikasi 0,05 yang berarti tidak terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis 0.
yang menyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas dalam model. Selanjutnya ada analisis persamaan regresi linear berganda pada kurun waktu 2021 hingga 2023. Oke, di sini eh, terdapat atau mendapatkan hasil dari persamaan regresi berupa Y sama dengan min, 4 min 4,24489 min 0,0062 X1 plus 484,747 X2 ditambah 2,9878 X3 min 0,2718 X4 plus E atau R. Dari hasil persamaan di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai konstanta yang bernilai min 4,2489 yang merupakan nilai awal Y jika semua faktor X1 sampai X4 bernilai 0. Yang kedua, nilai koefisien X1 yang bernilai 0,0062 memiliki arti setiap naik 1, maka nilai Y akan turun sebesar 0,0062, sehingga memiliki makna bahwa X1 berpengaruh negatif terhadap initial return. Pada nilai koefisien X2 yang bernilai 484,7476 memiliki arti setiap kenaikan kenaikan 1 pada X2, Y akan naik sebesar 484,7476 sehingga memiliki makna bahwa X2 berpengaruh positif terhadap Y atau initial return. Pada koefisien X3 bernilai 2,9878 memiliki arti setiap kenaikan 1 pada X3, Y akan naik sebesar 2,9878 sehingga memiliki makna bahwa X3 berpengaruh positif terhadap Y atau initial return. Yang terakhir, koefisien X4 bernilai 0,2718 memiliki arti setiap kenaikan 1 pada X4, Y akan turun sebesar 0,2718 sehingga memiliki makna bahwa X4 berpengaruh negatif terhadap initial return. Selanjutnya ada hasil uji hipotesis. Yang pertama ada uji signifikansi parsial atau t-test. Berdasarkan hasil uji pada gambar tabel ini, terlampir bahwa nilai variabel X1 yaitu kuantitas penawaran saham memiliki nilai probabilitas sebesar 0,9838, lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. Maka kuantitas penawaran saham tidak berpengaruh terhadap initial return. Selanjutnya pada X2 yaitu volatilitas pasar yang ditinjau dari probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat diartikan sebagai H2 diterima, maka volatilitas pasar berpengaruh terhadap initial return. Selanjutnya terdapat X3 yaitu rasio oversubscription yang ditinjau dari nilai probabilitas sebesar 0,6079 lebih besar dibandingkan 0,05 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa X3 ditolak. Maka rasio oversubscription tidak berpengaruh terhadap initial return. Selain itu, terdapat juga X4 memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0788 lebih besar dibandingkan 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak, maka leverage tidak berpengaruh terhadap initial return. Selanjutnya ada uji kelayakan model atau F-test. Pada hasil dari tabel ini, hasil nilai F probabilitas sebesar 0,000 yang mengindikasikan bahwa setidaknya salah satu atau lebih dari variabel berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Interpretasinya yaitu model regresi linear berganda dianggap signifikan atau layak digunakan. Selanjutnya ada hasil uji koefisien determinasi atau R-square test. Di sini ada rentang 0 hingga 1 menurut Ghazali. Jika nilai mendekati 1 menunjukkan bahwa model regresi sangat efektif. Sedangkan nilai mendekati 0 bahwa variabel independen kurang berpengaruh dalam menjelaskan variasi independen. Nah, disimpulkan dari tabel ini, nilainya sebesar 0,998 yang menunjukkan bahwa variatif initial return dapat dijelaskan oleh kuantitas penawaran saham, volatilitas pasar, rasio oversubscription, dan leverage sebesar 99,89%. Akibatnya, sebesar 0,11% sisanya dipengaruhi variabel independen lain di luar model penelitian ini. Pembahasan pada hasil skripsi ini berdasarkan hasil penelitian bahwa kuantitas penawaran saham tidak berpengaruh terhadap initial return. Hal ini berarti kuantitas penawaran saham tidak berpengaruh terhadap initial return. Artinya perubahan dalam jumlah saham yang ditawarkan tidak memberikan dampak yang nyata terhadap besarnya initial return yang diperoleh investor pada hari pertama perdagangan. Dalam konteks pasar, kuantitas penawaran yang terlalu besar dapat menimbulkan persepsi negatif dari sisi investor. Beberapa investor mungkin menilai bahwa perusahaan hanya ingin menghimpun dana dalam jumlah maksimal, tanpa memperhatikan proporsi nilai wajar saham yang ditawarkan. Jika perusahaan terlalu fokus pada besarnya dana yang dihimpun, hal ini bisa dianggap sebagai sinyal kurangnya orientasi
terhadap pertumbuhan jangka panjang atau bahkan kekhawatiran akan dibutuhkan pendanaan yang tinggi. Berdasarkan data statistik deskriptif tadi, nilai maksimum variabel X1 ini sebesar 0,9691, sedangkan nilai minimumnya adalah 0,3325, menunjukkan variasi yang cukup luas dalam jumlah saham yang ditawarkan oleh masing-masing perusahaan yang melakukan IPO. Namun, variasi tersebut tidak terbukti cukup kuat untuk memberikan pengaruh signifikan terhadap initial return. Meskipun pengaruh kualitas penawaran saham terhadap initial return tidak signifikan secara statistik, arah hubungan negatif ini tetap penting untuk dipertimbangkan oleh perusahaan dan pelaku pasar. Selanjutnya pengaruh volatilitas pasar terhadap initial return. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa X2 atau volatilitas pasar berpengaruh positif terhadap initial return. Akibatnya, semakin tinggi volatilitas atau fluktuasi harga di pasar saat IPO, maka semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya initial return yang besar pada hari pertama perdagangan saham. Dalam dunia investasi, kondisi besar pasar yang volatil umumnya diartikan sebagai situasi yang penuh ketidakpastian. Namun di sisi lain, volatilitas juga menjadi indikator adanya potensi pergerakan harga yang tajam dalam waktu yang singkat, baik naik maupun turun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa volatilitas pasar menjadi salah satu faktor penting yang mendorong terjadinya initial return. Sejalan dengan teori dari penelitian terdahulu yaitu dari Wisudanto, Yolanda, Long dan Sundarasen, Natalia et al. Dan kawan-kawan, Amalia dan Sunarso dan Jati dan Inirestuti yang menyatakan bahwa kondisi pasar yang fluktuatif cenderung menurunkan ekspektasi profit. Selanjutnya ada pengaruh rasio oversubscription terhadap initial return. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa rasio oversubscription tidak berpengaruh terhadap initial return. Artinya, secara umum terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat oversubscription, maka semakin besar pula initial return yang mungkin terjadi. Meskipun pengaruh ini secara statistik tidak signifikan, arah hubungan yang positif tetap memberikan gambaran menarik mengenai perilaku pasar yang respons investor terhadap IPO. Selanjutnya ada pengaruh leverage terhadap initial return. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap initial return pada perusahaan yang melakukan IPO selama periode 2021 hingga 2023. Artinya, secara statistik, pengaruh leverage terhadap initial return tidak cukup kuat untuk dikategorikan signifikan. Namun, arah hubungan yang negatif ini memberikan gambaran bahwa semakin tinggi leverage, maka cenderung semakin rendah initial return yang diterima oleh investor saat saham tersebut mulai diperdagangkan. Kesimpulan yang pertama pada skripsi ini, yang pertama, kuantitas penawaran saham tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap statistik terhadap initial return. Yang kedua, volatilitas pasar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap initial return. Yang ketiga, hasil rasio oversubscription tidak berpengaruh terhadap initial return. Yang keempat, leverage tidak berpengaruh terhadap initial return. Implikasi penelitian secara teoritis, yang pertama, penelitian ini memperkaya ilmu pengetahuan dengan memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi initial return di pasar modal Indonesia. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan model yang lebih komprehensif dan mendalam tentang dinamika initial return. Penelitian ini juga memberikan wawasan tambahan tentang relevansi teori signaling dalam menjelaskan fenomena underpricing di pasar modal Indonesia dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti volatilitas pasar dan leverage. Secara praktis, implikasinya dibagi menjadi tiga, yaitu bagi perusahaan yang akan IPO, bagi investor, dan bagi regulator pasar modal. Bagi perusahaan yang akan IPO, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang berharga dalam merencanakan dan melaksanakan IPO yang sukses. Pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi initial return dapat membantu perusahaan dalam menentukan harga penawaran yang optimal, mengelola jumlah saham yang ditawarkan, dan mengelola struktur modal yang menarik minat investor. Bagi investor, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika pasar IPO dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan investasi. Dengan memahami faktor-faktor seperti volatilitas pasar, rasio oversubscription, dan leverage, investor diharapkan dapat membuat keputusan investasi yang lebih rasional dan terinformasi, serta mengelola resiko investasi dengan lebih baik. Dan yang terakhir bagi regulator pasar modal, penelitian ini dapat memberikan informasi yang relevan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi terkait IPO. Pemahaman yang lebih baik tentang dinamika pasar IPO dapat membantu regulator dalam menciptakan pasar yang lebih efisien, transparan, dan adil, serta melindungi kepentingan investor. Keterbatasan penelitian, yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan data sekunder dari laporan prospektus IPO yang terlampir pada website BI, IDN Finance, dan sumber terpercaya lainnya pada periode 2021 hingga 2023.
Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling yang menghasilkan 130 perusahaan dari 145 perusahaan yang tercatat pada indeks. Keterbatasan dalam cakupan waktu dan jumlah sampel dapat mempengaruhi generalisasi pada hasil penelitian ini. Data yang digunakan terbatas pada periode 3 tahun dan hanya mencakup perusahaan yang masuk sesuai dengan kriteria, yang mungkin tidak mencerminkan seluruh populasi perusahaan IPO yang beroperasi di Indonesia. Yang kedua, penelitian ini hanya mempertimbangkan 4 variabel independen. Terdapat kemungkinan adanya variabel lain di luar model penelitian yang juga dapat mempengaruhi initial return, seperti faktor ekonomi makro, karakteristik industri perusahaan, sentimen investor, atau tata kelola perusahaan. Yang ketiga, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan dan sumber-sumber lain yang tersedia. Kualitas dan akurasi data sekunder dapat menjadi keterbatasan tersendiri, dan peneliti tidak memiliki kontrol langsung atas proses pengumpulan dan pengolahan data tersebut, karena tidak sesuai seperti langsung ngobrol atau mungkin berbincang dengan eh, pihak terkait. Dan yang terakhir, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode ini memiliki keterbatasan dalam menangkap kompleksitas fenomena inheritance yang melibatkan aspek perilaku dan psikologis investor, yang mungkin lebih baik dieksplorasi dengan metode kualitatif atau campur. Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya, yang pertama, peneliti selanjutnya mungkin dapat menggunakan periode lain yang lebih panjang untuk mencakup periode kondisi pasar dan siklus ekonomi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang dinamika initial return. Penelitian selanjutnya mungkin dapat menambahkan variabel lainnya, dan penelitian selanjutnya dapat melakukan studi komparatif antara pasar modal di berbagai negara untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam dinamika initial return, serta faktor-faktor institusional yang memengaruhinya. Dan yang terakhir, penelitian selanjutnya mungkin dapat menggunakan pendekatan behavioral finance untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor psikologis dan bias perilaku investor yang mempengaruhi initial return, seperti overconfidence, hoarding behavior, atau prospek teori. Mungkin itu saja presentasi dari skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.